Nah, di sore ini kita membahas satu mengenai bagaimana memilih jurnal target yang akan kita tuju untuk publikasi ilmiah. Nanti Bapak akan sampaikan mengenai pemilihan jurnal target nasional. Yang kedua adalah pemilihan jurnal target internasional. Dan yang berikutnya adalah tata cara menulis artikel jurnal. Ya, tips-tips saja. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita bicara menulis artikel jurnal, artinya kita sudah melewati tahapan untuk melaksanakan penelitian ya. Sudah mengambil data, sudah analisis data. Ini sudah tahapan penulisan artikel jurnal. Penulisan artikel jurnal itu tentu kelanjutan dari sebuah riset. Nah, sebelum menulis artikel jurnal, kita sangat penting dulu untuk menentukan targetnya, target jurnal. Makanya saya hari ini menyampaikan tentang target jurnal dulu. Jurnal ini mau dituju ya. Di video sebelumnya itu teman-teman sudah bisa melihat juga beberapa materi saya mengenai pemilihan jurnal, terutama jurnalnya berkaitan dengan internasional ya, kemudian nasional terakreditasi, dan sempat juga kita bahas itu mengenai predator jurnal dan juga hijack jurnal. Nah, hari ini juga mungkin akan fokus ke dua hal, yakni jurnal nasional dan internasional. Baik, proses umum penulisan artikel. Ini bahasan kita pertama, upgrading yang kedua di sore ini. Dalam alur penulisan artikel, tentu setelah kita yakin bahwa riset kita mendapatkan sebuah kebaruan dan metodenya juga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka langkah selanjutnya kita memilih. Misalnya kita mau memilih jurnal nasional, maka ya kita pilih jurnal yang terakreditasi, yakni Sintas 1 sampai 6. Kemudian kita lihat dulu topiknya ya, topik riset kita di bidang apa. Misalnya bidang psikologi sosial, maka kita cari jurnal psikologi sosial. Atau kita lihat juga metodenya. Jadi metode kita misalnya kuantitatif, kita cari jurnal yang menerima metode kuantitatif atau kualitatif. Ya. Kemudian kita lihat gaya penulisan, karena setiap jurnal beda-beda sub-sub bagiannya. Tapi nanti saya akan menyampaikan hari ini umumnya bagaimana penulisan artikel jurnal itu bagian-bagian yang seringkali mirip lah di seluruh jurnal. Baru kita submit artikel ke jurnal, kemudian nanti kita mendapat proses review dan revisi. Setelah itu kita nanti akan mendapat keputusan kalau setelah di review dan revisi itu artikelnya cukup baik ya, sudah bisa diterima, maka nanti akan lanjut ke proses-proses yang menuju ke publikasi ya. Tapi kalau misalnya ditolak, nah berarti kita harus cari dulu jurnal penggantinya. Proses review ini juga ada keputusan lain ya, seperti misalnya diterima tapi dengan revisi, jadi kita harus perbaiki dulu.